Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Kolbi dengan NIM 24089. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Untuk topologinya sudah saya bikin di sini sesuai dengan topologi dan namanya juga sudah sesuai. Selanjutnya, hapuslah konfigurasi pada router. Sambungkan kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Sudah. Hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Oh ya, untuk switch kita template default bias yang digunakan oleh switch database manager tidak menyediakan kapasitas IPv6 sehingga pastikan SDM menggunakan salah satu template dual IPv6 and IPv4 dan IPv6 atau lambas routing. Template baru akan digunakan setelah perangkat di reboot meskipun konfigurasi tidak disimpan. Jadi kita ini sebelumnya saya coba buat ngapus. Kita reload. Tunggu. Sudah. Konfigurasikan alamat IP dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Ini tabel pengalamatannya, kita ke PC. Kita nyalakan dulu. Ini untuk IPv6-nya. Default gateway-nya ini IPv4. Untuk default gateway-nya PCA itu nyambung kepada interface G0/1 pada router R1. Maka default gateway-nya ini. Subnet masknya untuk prefix 30 itu 255 252. Kita tanya Google dulu. Ya 252. Gateway untuk IPv6. Sudah. Kemudian ini nyalakan sudah. Ini untuk IPv4 default gateway-nya ini
Untuk traffic 27 itu 224. Untuk IPv6 nya default gateway sudah. Konfigurasikan router, ISP, dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan sebagai berikut. Kita ke R1. Kita copy aja dari modul. Sudah. Kita simpan. Sudah. R1, kemudian ISP. Kita copy aja. Ya. Kemudian switch. Sudah di-open. Sudah. Selanjutnya langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Tabel host IP memungkinkan Anda menggunakan host tempat untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address-nya. Tabel host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut. Copy dan paste konfigurasi belakang. Ini untuk router 1. Oke, kita copy dan paste ke router router R1. Sudah. Selanjutnya menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 praktikum ini gunakan ping untuk memastikan koneksi end-to-end. Ping beroperasi untuk mengirimkan paket request tipe Internet Control Message Protocol atau ICMP menuju host target dan kemudian menunggu respon ICMP. Ping dapat merekam waktu round dan trip dan adanya paket host dan perluangan loop. Ya, pokok seperti itu. Langkah 1, uji konektivitas jaringan R1 menggunakan PCA. Oke, ke PCA. Kita ke command prompt. Ping. Berapa ya? Kita lihat cek konfigurasinya dulu terlebih dahulu. Untuk switch sudah diaktifkan IP-nya. Default gateway. C. Mungkin kita butuh untuk di
Save. Sudah diganti. Interface ini, interface itu. Interface 0, lens 1 sudah terganti. Pin kita cek juga ini. Kita coba ping ulang. Kita cek dulu. Kita ping ulang. Kenapa invalid? Kita coba ping ini. Untuk IPv6 bisa. Kita coba IPv4 lagi. Oke. Mungkin IPv4. IPv4 tidak bisa. Coba kita lanjut ke sini. Ping. Apakah tetap tidak bisa? Oh, sudah. Ini tidak bisa, mungkin kita strike aja jawabannya.
Oke, kita lanjut ke sini. Untuk average round tripnya rata-rata 6 ms. Untuk TTL-nya 128. Oke, lanjut ke pink yang ini. Sepertinya untuk IPv4 ini tidak bisa semuanya. Entah kenapa. Oke, mungkin untuk IPv4 semuanya nggak bisa, jadi kita langsung strip aja. Kita coba yang di IPv6-nya aja. Oke, ini untuk akses 0 ms. Untuk TTL-nya 22255. Ini IPv4 kita lewati karena kemungkinan tidak bisa. Sudah saya ini juga 0 ms dan 255. Detailnya 255. Selanjutnya ini IPv4, kita coba aja dulu ya, mungkin bisa yang ini. Kalau nggak bisa berarti selanjutnya kita lewati aja untuk IPv4 nya. Nah, bisa untuk coverage ininya 4 ms. TTL-nya 128. Mungkin yang ini bisa ya S1. Kita coba dulu. Tadi kita lewat yang ini ya. Ternyata nggak bisa. Gak apa-apa. Kita lanjut ke IPv6 yang R1. TTL-nya 255. Untuk akses 0 ms. Selanjutnya IPv6 untuk ASP. Semoga ini bisa ya. Tidak bisa.
Lanjut ke IPv6 nya. Dua lima empat TTL nya ininya 0 ms. Selanjutnya ke ISP yang interface ke 0. Ini juga nggak bisa. Kita aja mungkin ya langsung ke yang IPv6. Error. Ini TTL-nya 254. Terusnya 0 ms. Lanjut ke eksternal. Tambah eksternal seharusnya tambah nggak bisa kalau tambah jauh ya. Lanjut IPv6. TTL-nya 126. Untuk konfigurasinya 0 ms. Angka 2, gunakan perintah ping extend pada PC A. Gunakan ping ini menggunakan IPv4 ya. Mungkin kita ganti ke IPv6 nya untuk 200. Ya, mungkin bisa seperti ini. Kita coba dulu. IPv6 dari eksternal. Ya, oke. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host di uncrackable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi kabel antara ISP dan eksternal atau shutdown, matikan interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router ISP. Oke, kita ke router ISP. Kita masuk ke interface G0/0/1. Terus kita shutdown. Sudah. Kita ke PC lagi. Ke command prompt. Ya. Press time out ya. Saat jaringan dapat menentukan perintah ping dapat menentukan apakah menunggu sampai menerima balasan replay. Jika muncul masalah koneksi, perintah ping menampilkan pesan error. Ya, ini kan pesan errornya request timeout. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface giga pada router ISP menggunakan perintah new shutdown. Tunggu 30 detik. Kita ke ISP lagi. Kita ke
no shutdown. Kita lihat lagi command prompt. Ya sudah, kembali tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C. Oke, sudah. Langkah di atas dapat diulang untuk IPv6 mempercepat pesan error. Sudah IPv6, guys. Menampilkan interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown. Oh ya sudah. Pesan error ICMP apa yang diterima? Tadi request timeout. Uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address. Oke, kita ke R1. Ping titik eksklamasi mengidentifikasi bahwa ping berhasil pada router S1 menuju eksternal. Ya, berarti berhasil ya. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router S1, Anda dapat melakukan ping eksternal v4 pada jaringan menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router S1. Catatan hostname berlapis. Oke, kita coba ini. Mungkin tambahin v4 gitu kali ya. Kan di sini tulisannya v4. Nah, host address gak bisa. Mungkin kalau kita menggunakan di sini dari tadi v4-nya kurang bisa ya. Mungkin kita coba v6, tetap bisa. IP address apa yang digunakan? Tidak ada karena tidak bisa. Anda lebih banyak opsi tersedia bagi perintah ping pada CLI. Masukkan ping dan tekan enter. Gunakan IP6 sebagai protokolnya, masukkan atau eksternal sebagai IP address, tekan. Oke, kita ke sini ping IPv6 addressnya ini. Repeat count-nya kita kosongi, juga kosongi, juga kosongi, ya berhasil. Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah ping ke 209.615.200.226 dengan angka ulang 5000, kemudian diskoneksikan kabel antara atau shutdown interface pada router. Kemudian diskoneksikan antara router atau shutdown. Oke, kita ke pada ISP. Oke, kita ke ISP dulu. Exit. Oh, ini dalam udah di interface ini. Gak usah keluar, langsung ke shutdown. Itu kesini lagi, kita ping
1026. Ya, karena udah diputus, kita ke SB lagi, kita nyalakan lagi. Nah, sudah. Sudah, kita ke sini lagi. Ping. Kita ping ini. Seharusnya ini IPv4. Kita coba aja dulu. Ya, nggak bisa. Berarti kita cari dulu ini IPv4 dari eksternal, berarti ini kita copy yang IPv6-nya aja. Ping protokol IP-nya. Oh iya, ini dikosongin seharusnya. Bitcoinnya minta 50.000. Kosongin. Kita tunggu. Ya, ini untuk menghentikan ping, Ctrl Shift 6. Sudah, nanti terlalu lama. Bisa juga menggunakan seperti ini. Kita coba saja. $50.000. Invalid. Ya, nggak tahu. Menggunakan traceset atau traceroute. Latihan 3 menggunakan traceset atau traceroute untuk uji jaringan. Perintah untuk mentrace atau melacak rute yang ditemukan pada PC pada perangkat. Nah, ini latihan 1, gunakan perintah traceset pada PC A ke eksternal. Kita ke PC A. Bentar, kita cek dulu untuk konfigurasi dari IPv4. Sudah dikonfigurasi, seharusnya sudah bisa. Ya, kita ke sini. Kita coba dulu. Ini kalau nggak bisa, kita pakai IPv6 dari eksternal. Kita tunggu mungkin. Nah, ini ternyata tidak bisa. Kita pakai
pakai IPv6-nya. Kita hentikan aja. Kita coba ke tracer pakai IPv6-nya. Ya, ini. Selanjutnya, angka 2 jelas jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Jadinya kita pakai opsi D. Ya. Kita pakai yang ini aja, dan pakai IPv4. Kali komen. Gunakan perintah tracer root dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt ketik tracer root atau tracer root ini pada router 1 saja. Oke. Kita ke R1. Kita pakai yang di sini. Angka 4, gunakan perintah tracer root pada switch S1 ke eksternal. Selanjutnya kita coba ke yang S1 yang R1 udah tadi berhasil. Kemudian kita ke S1. Perintahnya sama. Untuk di S1 kita nggak bisa, mungkin pakai IPv4. Yang sebentar. Untuk di S1 berhasil menggunakan IPv4 dari eksternal. Kemudian troubleshoot terhadap podologi copy dan paste konfigurasi berikut dalam router IS. Kita ke ESP. Copy dan kita exit dulu. Exit lagi. Kita copy. Mungkin kita coba dari sini aja.
Sudah. Dari jaringan R1, gunakan ping tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan SP. Gunakan perintah ping tracer pada PC-A. Oke, kita ke PC-A. Gunakan perintah ping tracer. Gunakan perintah ping dan tracer dari PC-A. Dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan untuk hasil PC-A dapat mencapai default gateway itu satu ini, tetapi PC-A tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Suatu cara setiap hop pada jaringan pertama mengetahui jika PC-A dapat mencapai interface itu. Saya coba ping. Ini default gateway dari PC-A dan juga IPv4 dari R1. Tidak bisa. Yang kedua, PC-A dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PC-A ke router adalah jaringan 200 ping default gateway eksternal, yaitu interface pada router ISP. Untuk ping terhadap IPv4 di sini saya kurang tahu juga kenapa nggak bisa. Dari tadi saya sudah coba. Jadi ini perintahnya untuk IPv4 saya kurang tahu kalau bisa boleh diganti atau tidak dengan IPv6. Mungkin lewati saja ya. Mungkin langsung jawab pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping dan traceroute dapat mencapai peringkat asal di samping isu konektivitas network? Kalau dari IPv6 yang barusan itu, jika kabel Ethernet tidak diaktifkan, jika interface tidak diaktifkan. Jika interface tidak aktif, ya kan? Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 200.165.200.227, pesan apa yang disampaikan oleh ping Anda ini. Kita coba copy pesan apa yang ditampilkan. Ini seharusnya nggak bisa. Pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping, yaitu request timeout on. Apa maksudnya? Mungkin kita apa maksudnya? Pesan tidak dapat disampaikan. Jika Anda melakukan ping tersebut ke alamat host yang valid dan menerima respon tersebut, apa yang harus terus dicek? Apa yang harus dicek? Kabel interface
menurut saya itu keaktifan kabel interface. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti ini, kita coba dulu. Ini tidak ada dalam topologi. Sama request timeout ya. Request timeout. Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Alamat ini tidak dapat ditemukan. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows? Untuk seharusnya TTL pada Windows itu 128. Berapa nilai IPv4 TTL yang ditemukan pada perangkat Cisco? Tidak ada, karena kita gagal dalam IPv4. Sebentar nih. Berapa nilai IPv4 hop limit yang diatur pada host Windows? Ini juga 128. Berapa nilai IPv4 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Kita tadi lihat itu berapa? Cek, mungkin kita cek di atas. Untuk ini beda-beda, tapi dominan di 255. Kita cek dulu. Mungkin semuanya ada yang 128, 128, 254, dan 255. 128, 254, 255. Mungkin sekian, mohon maaf jika ini banyak kekurangan, terutama untuk IPv4, karena saya juga kurang tahu kenapa. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.